Let's go! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syarikin, hamdan yu'afika min maghfirah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana. Salawat serta salam pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad. Sebelumnya saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karawang yang insya Allah dalam perjalanan menuju kemari, Bapak Haji Budianto, kemudian Bapak, saya sebutkan Kanda Ketua Pradi Karawang, Kanda Haji Asep Agustian, Karawang tanpa beliau sepi. Jadi sengaja kami mengundang beliau untuk memeriahkan acara ini. Kedua, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang muda dan karisma dan berkhasiat, Bapak Taufik Ismail, Asas MM. Beliau rajin roadshow kemanapun. Semoga pada 2024 dimudahkan oleh beliau. Ya, Kanda senior saya di Man Karawang, Kanda Haji Langsodikin, SPDI SHMH. Beliau ini sebagai ketua fraksi, ketua Komisi 3 dan juga sekretaris DPC Gerindra. Yang kemudian juga sebenarnya ada narasumber yang hadir, Pak Mamit. Ya, cuman beliau tadi sudah menginformasikan kepada kami bahwa beliau sedang dalam keadaan kurang sehat, beliau lagi flu, batuk, sehingga acara ini beliau belum hidup. Tapi itu tidak akan mengurangi wawasan yang akan beliau berikan kepada kita semua. Yang saya hormati, untuk pembicara dari Direktur Energi Water Indonesia, beliau akan menggunakan Zoom. Jadi Pak Mamit ini teman saya waktu di satu nama Jogja 10 tahun yang lalu lah. Peran dari penghasil migas untuk satu urusan tidak bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah pun selama ini memang sudah hadir, tidak hanya dari sisi dari sisi dana bagi hasil sektor migas saja, tapi juga dana juga memberikan dan sesuai porsinya di dana bagi hasil masing-masing daerah. Terkait dengan terkait dengan dana bagi hasil migas, saya melihat ini menjadi salah satu program yang sangat krusial sekali. Diperhatikan
kemarin-kemarin, karena saat ini pemerintah sudah melakukan menerbitkan undang-undang yang baru terkait dana bagi hasil, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor di Undang-Undang bagi hasil sebelumnya, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan dana bagi hasil daerah. Nah, di dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ini memang mengatur sisi yang lebih detail, termasuk juga untuk daerah penghasil migas, yaitu yang di dalam Undang-Undang Nomor 33 2004 itu belum ada untuk daerah yang menghasilkan untuk wilayah laut, tetapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini pemerintah mengatur terkait dengan bagi hasil tersebut, dan porsinya memang tidak mengalami perubahan untuk dana bagi hasil daerah. Hanya saja memang sejauh ini saya melihatnya bukan cuma teman-teman di Karawang ya, kemarin belum lama Meranti juga sempat protes ya mengenai hasil ini. Saya beberapa 2 tahun yang lalu pun teman-teman Madura pun menyampaikan kegelisahan yang sama terkait dengan dana bagi hasil daerah, di mana menurut mereka DBH di sektor hulu migas ini tidak memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi masyarakat sekitar. Padahal kalau kita mengacu kepada seharusnya sebagai daerah yang memberikan migas yang sangat besar, harusnya daerah penghasil mempunyai satu kesejahteraan yang lebih, gitu loh. Dan ini saya kira perlu disampaikan juga. Hanya saja saya memang agak sedikit terlambat nih Kang Deden, Bapak Ibu sekalian, harusnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini disahkan, ini wacana ataupun masukan ini bisa kita sampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan dana bagi hasil. Ini saya ingin sedikit men-share mengenai undang-undang yang baru, di mana ini pun saya sempat mengkritik juga ketika ramai masalah Meranti. Saya kemarin sampaikan seharusnya Kementerian Keuangan, pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah untuk berdiskusi terkait dengan dana bagi hasil sebelum undang-undang ini disahkan. Karena ini menyangkut tadi hajat hidup orang banyak, terus juga menyangkut hajat hidup menyangkut dengan perekonomian daerah gitu lah ya, terutama daerah penghasil migas. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, tepatnya di pasal 117 itu ada kurang lebih ada beberapa ayat yang mengatur terkait dengan dana bagi hasil tersebut. Jadi yang saya ingin sampaikan pertama, di dalam pasal 117 ayat 2 itu disampaikan bahwa DBH untuk sumber daya alam dan minyak bumi sebagai mana yang dimaksud di dalam ayat 1 itu, ayat 1 lebih kepada penjelasan yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% dibagikan kepada. Jadi nih, di dalam saat ini misalnya di Karawang ini punya daerah yang menghasilkan minyak gitu kan ya, baik itu di laut maupun di darat. Maka pemerintah pusat wajib memberikan DB 0,5%. Informasi ini saya kira masih belum sampai karena memang undang-undang ini masih baru ya. Dari 15,5%, jadi ini dibagi lagi nih, untuk provinsi dalam hal ini Jawa Barat, maka yang bersangkutan mendapatkan 2%. Ini kita ambil contoh Karawang ya. Kabupaten ataupun kota penghasil ini berhak mendapatkan 6,5% dana bagi hasil dari pendapatan daerah tersebut. Jadi nanti mungkin di teman-teman di Kabupaten Karawang ataupun Kota Karawang bisa memastikan terutama sebenarnya DBH secara keseluruhan, dan sehingga 6,5%-nya ini memang benar-benar bisa diterima, ya kan? Nah, dari 15,5%, selain tadi provinsi terus daerah kota penghasil sebesar 6,5%, ada juga yang kota lainnya yang berbatasan langsung kota penghasil ini mendapatkan 3%. Misalnya kami berbatasan dengan kabupaten yang lain, mungkin misalnya kalau Kota Karawang dapat
berapa dari sekian dibagi 3% dibagi berapa kabupaten yang ada di dekat sana. Jadi masing-masing akan dibagi dari 3% tersebut. Terus untuk kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan ini masih dapat juga nih. Jadi benar-benar ini istilahnya dapat 3%. Jadi misalnya Jawa Barat ada berapa kabupaten atau kota. Nah itu dibagi itu masing-masing dapat 3%. Nah satu lagi yang terakhir adalah kabupaten atau kota pengolah mendapatkan dana bagi hasil sebesar 1%. Jadi misalnya minyak dari Karawang ini diproduksikan, diambilkan di Karawang, terus diproduksikan di Cirebon, karena yang punya kilang adalah Cirebon misalnya, atau di Cepu, atau di Balikpapan, ya kan ada beberapa kota yang memang punya pengolahan, maka mereka akan berhak untuk mendapatkan dan bagi hasil sebesar 1%. Ini sebelumnya belum tidak ada di dalam undang yang lama, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang yang satu nomor ini pemerintah mengatur daerah penghasil berhak untuk mendapatkan dana bagi hasil sebesar 1%. Itu kalau untuk minyak sebenarnya hal sama ya. Ini dibagi lagi. Untuk gas itu sama, untuk daerah yang menghasilkan sumber daya alam, gas, yang dihasilkan di wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5%, ini lebih tinggi. Gas ini memang lebih tinggi daripada minyak, tadi kalau minyak hanya 15,5%, sedangkan gas itu di 30,5%. Adapun aturannya adalah, untuk provinsi yang bersangkutan, dalam hal ini Jawa Barat, maka menghasilkan 4%, terus untuk kabupaten ataupun kota penghasil sebesar dalam hal ini Karawang adalah 13,5%, kabupaten kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten ataupun kota penghasil sebesar 6%, terus yang untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6%.